5. 8. Siapakah yang dapat menjadi juru sihir? Dari diagram yang disajikan pada bab terdahulu, jelas terlihat bahwa yang dapat menjadi juru sihir adalah orang yang mendambakan kuasa sihir, lalu mencari dan mengusahakannya. Ini dapat digolongkan kepada sejenis ambisi yang sangat manusiawi. Namun diagram tadi, dan kasus Simon si penyihir menunjukkan pula bahwa para juru sihir sesungguhnya adalah korban sihir oleh malaikat iblis. Maka golongan berikutnya adalah, para juru sihir berasal dari orang-orang yang sejak masa lalunya sudah menjadi hamba iblis, yakni menaklukkan diri kepada pemerintahan iblis, secara sadar ataupun tidak sadar. Termasuk mereka yang, oleh leluhurnya sudah dipercayakan untuk dipelihara dan dilindungi, disponsori oleh iblis, oleh leluhurnya, yang sudah lebih dahulu menjadi hamba iblis. Calon unggul berikutnya adalah jenis manusia yang sangat dihormati oleh para pendukung atau umatnya, yakni tokoh-tokoh pemimpin, pemimpin bangsa serta pemimpin lainnya, termasuk para gembala sidang, yang biasa dihargai tinggi oleh umat yang mereka gembalakan. Akal sehat menunjukkan pula, karena sebagian hamba Tuhan yang berlatar belakang perdukunan sesungguhnya masih berada di bawah sihir iblis, maka mereka justru menjadi bibit unggul untuk dijadikan juru sihir oleh iblis. Kendati mereka sudah menjalani sekolah Alkitab bertahun-tahun, bahkan sudah mengalami pentahbisan menjadi gembala sidang pun, mereka dapat dibentuk menjadi juru sihir. Sebab pembaptisan gerejawi, sekolah Alkitab, seremoni-seremoni gerejawi, bahkan pentahbisan kependetaan tidak dirancang untuk membebaskan seseorang dari sihir iblis. 3 faktor tadi, ambisi, 1 fakta bahwa dirinya sudah diserahkan kepada iblis oleh leluhur. 2. Dan belum dibatalkan dan dihargai tinggi oleh umat. 3. Menjadi pendorong yang kuat untuk seorang gembala sidang dibentuk menjadi juru sihir, tanpa disadarinya. Lebih berbahaya lagi jika si gembala sidang dengan sadar mengeksploitir umatnya, demi keuntungan diri sendiri. Jadilah dia seorang hamba iblis yang beroperasi di tengah gereja. Bukankah yang sedemikian yang disabdakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 15-17, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Merekalah serigala buas yang berada di tengah-tengah dombanya. Yesus siap memporak-porandakan kehidupan spiritual para domba itu. Waspadalah, kendati tidak semua gembala sidang berperilaku sedemikian. Waspadalah, saudaraku, akan sihir. Ingatlah selalu gejala orang yang terkena sihir, gejala yang secara tersirat disabdakan oleh Yesus. Korban sihir tidak tahu mana yang benar mana yang keliru, mana yang nyata dari yang ilusi, dibutakan oleh sihir. Saudaraku, para hamba Tuhan yang terkasih, waspadailah gejala sihir ini. Periksalah, apakah kebenaran berikut kena mengena dengan status saudara. Yesus tidak pernah meresmikan jabatan gembala sidang. Saudara mungkin segera membela diri mengatakan bahwa Petrus diangkat oleh Yesus menjadi gembala, seperti yang tertulis pada Yohanes 21 ayat 15-19. 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam keadaan tersihir, seseorang akan menganggap dialog di atas adalah pentahbisan Petrus menjadi gembala. Tetapi di bawah pencerahan oleh Roh Kudus akan terlihat bahwa yang Yesus perintahkan dalam sabdanya, "Gembalakanlah domba-dombaku," bukanlah perintah untuk menjadi gembala, melainkan untuk mengerjakan pekerjaan menggembala. Sebagai ilustrasi, ketika seorang kaya menyuruh anaknya, "Nak, mari kita pergi, kemudikanlah mobil kita." Itu bukanlah melantik si anak menjadi seorang supir, tetapi sekedar mengemudikan mobil. Jika saudara belum mengaminkan kebenaran ini,
bacalah di dalam 1 Petrus 5 ayat 1, di mana Petrus sudah melaksanakan sabda Yesus pada Yohanes 21 ayat 15-19 tadi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Petrus, yang langsung berbicara dengan Yesus, siang malam berada bersama dengan Yesus, tahu benar makna sabda Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tidak terkena sihir iblis dalam urusan ini. Maka dalam 1 Korintus 5 ayat 1, Petrus hanya mengakui, aku sebagai teman penatua. Beranikah saudara, menjadi teman penatua bagi Petrus? Melepaskan sihir atau ilusi, gembala, yang tidak pernah disahkan oleh gembala yang baik, Yesus Kristus. Sebab, jika Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang bagaimanakah pribadimu, yang tidak pernah ditahbiskannya, saudaraku? Jelaslah bahwa iblis memainkan sihirnya segera setelah Yesus naik ke sorga. Iblis menipu pengikut Yesus yang tidak pernah bertatap muka dengan Yesus, untuk menegakkan jabatan gembala sidang ataupun nabi, yang tidak pernah disahkan oleh jelmaan Raja Sorga. Adakah ketegasan saudara untuk meronta dari sihir iblis untuk bebas memasuki kebenaran Kristus? Berdoalah menurut doa berikut. Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Surga, Rajaku. Engkaulah kebenaran, ya Rajaku. Iblis adalah kegelapan, kesesatan dan penuh sihir. Saya mau semakin masuk ke dalam kebenaran-Mu, ya Yesus, mampukan saya meronta keluar dari sihir si iblis. Segala macam roh perbudakan yang sempat memperbudak saya, harus ditumpas bersamaan dengan roh sihir yang menipu diri saya. Saya tetap mempersilahkan roh Yesus bekerja di dalam diri saya, mencabut segala macam gagasan hasil sihir yang telah mendekam di dalam pikiran, menggantikannya dengan kebenaran Kristus. Roh Yesus pula yang memampukan saya melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk bebas dari sihir si iblis, sehingga saya semakin masuk ke dalam kebenarannya Yesus Kristus. Roh Yesus juga yang memberikan saya keberanian untuk menyampaikan pula kebenaran Kristus kepada saudara-saudara yang lain, demi untuk memerdekakan umat Yesus Kristus dari cengkeraman sihir si iblis. Terima kasih, ya Yesus Kristus untuk karya-Mu di dalam hidupku, dan untuk malaikat sorga yang senantiasa mengawal diriku, seraya menyingkirkan malaikat-malaikat iblis yang masih mencoba menyihir diriku. Saya mau hidup bagi kemuliaan Yesus Kristus Rajaku, Juru Selamatku yang agung, amin. Lampiran, sihir di tengah kekristenan duniawi. Dalam lampiran ini akan ditunjukkan betapa luas dan dalam tipuan iblis melalui sihir terhadap umat Kristiani, sehingga, sebelumnya lebih baik saya ingatkan lebih dahulu gejala terkena sihir. Korban sihir tidak tahu mana yang benar mana yang keliru, mana yang nyata dari yang ilusi, dibutakan oleh sihir. Akibatnya, para korban sihir tidak mampu lagi membedakan ajaran yang keliru dari ajaran yang benar, lalu menerima saja ajaran yang sesat. Bahkan lebih buruk lagi, ajaran yang dianut tidak dibandingkan lagi dengan kebenarannya Yesus Kristus, yang seharusnya menjadi pedoman iman. Akibatnya, pengajaran tentang kerajaan sorga digantikan oleh sekedar pengajaran agamawi yang tanpa kuasa. Di bawah ini disajikan hasil tipuan iblis atas diri umat Kristiani, dibagi-bagi menurut beberapa aspek ajaran. Ajaran yang dianut dibandingkan dengan ajaran yang disabdakan oleh Yesus, yang membawa Injil Kerajaan Sorga ke bumi ini. A. Sihir yang mempengaruhi pandangan umat. Yesus adalah Tuhan. Ini pandangan kebanyakan umat Kristiani, pandangan yang benar, tetapi belum kebenaran penuh. Tuhan berarti, Lord, bahasa Inggris dan di dalam setiap kerajaan ada banyak, Lord, tetapi hanya satu Raja. Maka memperlakukan Raja selaku sekedar Lord adalah pelecehan. Memperlakukan Yesus selaku sekedar Tuhan, itu pelecehan. Yesus adalah Juru Selamat umat manusia. Ini juga pandangan kebanyakan umat, suatu kebenaran, tetapi belum kebenaran penuh. Jika di sepanjang usianya, seseorang hanya memandang Yesus selaku Juru Selamat, tidak pernah memuliakan Dia selaku Raja Sorga, dia sudah melecehkan Yesus. Sebab Yesus adalah Raja dalam kerajaan sorga, yang mencakup bumi ini juga, sekaligus adalah Juru Selamat umat manusia. Bandingkan dengan kasus Lord dan King. Umat Kristiani menganggap Yesuslah pelopor agama Kristen, itu saja. Maka tidak terlihat lagi bahwa Yesus bukan sekedar pembuka agama, tetapi Raja Sorga. Ini adalah sihir yang melecehkan Raja Sorga.
Akibat lebih jauh, mereka tidak mengenal kerajaan sorga di bumi, jangankan memasukinya. Ilustrasi, misalnya saudara adalah seorang doktor dalam ilmu teologia, maka saya tidak akan menyebut saudara selaku Tuan Anu, STH. Pernyataan bahwa saudara adalah STH, adalah suatu kebenaran. Namun karena saudara adalah seorang doktor, maka pernyataan tadi menjadi pelecehan terhadap martabat sosial saudara. Nyaris semua penganut agama Kristen menganggap orang yang bukan umat Kristiani bukanlah pengikut Yesus. Ini adalah ilusi, hasil dari sihir iblis. Fakta, 12 murid Yesus tidak beragama Kristen sebab istilah Kristen baru dikenal di Antioquia. Pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26, sebutan itu pun dalam nada yang melecehkan. B. Sihir mengakibatkan keliru menghargai Bible. Sebagian guru Kristiani memandang Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru selaku satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini adalah pandangan manusia belaka, sebab kedua kitab ini tidak memuat satu pernyataan pun yang menyatakan kesatupaduan dua perjanjian itu. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, dalam Kitab Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 33, dan dalam Perjanjian Baru Ibrani 8 ayat 7-13 jelas-jelas sepakat dalam satu hal. Dua perjanjian itu berbeda. Yeremia 31 ayat 31-33. Mencatat tentang akan ditegakkannya suatu perjanjian yang tidak sama dengan perjanjian yang dikenal oleh kaum Israel dan yang sudah mereka langgar. Ibrani 8 ayat 7 mencatat tentang adanya perjanjian yang pertama, yang bercacat, sehingga disediakan tempat untuk perjanjian yang kedua. Selanjutnya, Ibrani 8 ayat 13 menyatakan jelas bahwa perjanjian yang pertama itu, jadi, perjanjian lama sudah usang, berarti sudah dekat kepada kemusnahannya. Maka siapa saja yang mau keluar dari kuasa sihir, harus mengambil sikap tegas, saya adalah umat perjanjian lama. Atau, saya adalah umat perjanjian baru. Tidak ada yang dapat memaksakan kehendak, itu adalah hak asasi setiap manusia, yang dianugerahkan oleh Yesus Raja Sorga. Alkitab adalah firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Pernyataan ini selalu dikumandangkan oleh sebagian besar guru-guru Kristiani. Tetapi ketika ditanyakan, Bapak disunat atau tidak? Anggota jemaat Bapak suruh disunat atau tidak? Maka banyak dalih dan teori teologis dia kemukakan untuk membenarkan sikap mereka yang tidak mentaati yang mereka anggap firman itu. Dengan dalih dan teori-teori itu, tanpa sadar mereka sudah mengkoreksi firman Tuhan mereka. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pernyataan ini pun banyak dikumandangkan di sekolah-sekolah Alkitab. Namun akal sehat dan etika penulisan buku menyatakan, jika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan, maka pengertian istilah-istilah yang dipakai harus seragam. Sebab istilah Allah di dalam Perjanjian Baru berbeda pengertian dengan yang di dalam Perjanjian Lama. Fakta bahwa tidak konsisten dalam pengertian memperkokoh pernyataan bahwa kedua kitab itu tidak sama. Jadi dua perjanjian di dalamnya juga berbeda. Setiap buku ilmiah dan sekuler yang ditulis, pasti mengikuti etika, satu istilah menyandang satu pengertian di sepanjang buku itu. Maka jikalau Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama mau dianggap sah sebagai satu kesatuan, seharusnyalah satu istilah, Tuhan, membawa satu pengertian. Faktanya tidak demikian. Silakan saudara menelaahnya. C. Sihir mengenai pembangunan rumah ibadah. Nyaris setiap mahasiswa sekolah teologi memandang bahwa membangun gedung gereja adalah cita-cita yang memuliakan Tuhan. Bahkan setiap orang yang telah mensponsori pembangunan gedung gereja merasa diri sudah berbuat jasa bagi Tuhan. Namun Yesus tidak pernah memerintahkan membangun gedung gereja, cita-cita yang luhur tadi adalah ilusi hasil dari sihir iblis. Ingat Yohanes 16 ayat 1-2 itu contoh gejala orang yang terkena sihir. Dalam Perjanjian Lama jelas diperintahkan dan diberi petunjuk, namun tidak ada perintah yang serupa di dalam Perjanjian Baru. Maka tidak masuk akal jika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dianggap sama. Mudah diterima akal bahwa kehadiran gedung gereja Kristen mencontoh kehadiran bait suci Yahudi karena ajaran Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Di masa lalu pembangunan bait suci Yahudi mencontohi kemah yang dilihat oleh Musa di atas gunung, dan apa yang ada di atas gunung Musa itu adalah sekedar suatu contoh. Pelajari Ibrani 8 ayat 1-6.
maka gedung gereja Kristen adalah tiruan dari tiruan kemah sejati yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Namun oleh sihir, maka beribadah di dalam tiruan dari tiruan itu sudah memberi sukacita, jadi, ilusi. Jika ada orang Kristen yang menyatakan, kami membangun gedung gereja bukan mencontoh dari perjanjian lama, maka lebih buruk lagi keadaan mereka, berarti gereja yang mereka bangun adalah karangan sendiri. Bukan perintah dari sorga, lebih buruk lagi sihir yang sudah memukau mereka. Pesan surgawi dalam Yakobus 1 ayat 27 berbunyi, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jika demikian, ibadah yang murni jugakah yang diselenggarakan di dalam gedung-gedung gereja Kristiani? Namun semua umat Kristiani merasa diri sudah beribadah secara benar di dalam gedung gereja. Ingat Yohanes 16 ayat 1-2. Lagi-lagi sihir iblis yang sudah memukau mereka. Waspadalah dengan sihir ini.